Halo teman, seperti janji saya akan bikin video terpisah mengenai bagaimana cara menjodohkan Blackstrut. Saya mulai dari yang pertama. Jadi katakanlah posisinya, lokasinya adalah seperti ini ya. Setelah sangkarnya sudah siap, burung bisa langsung dijejer. Jadi misal begini, ini betinanya begini, ini jantannya begini ya. Kalau misal salah satunya baru datang, baru beli misal ya, lebih baik disendirikan dulu 2-3 hari atau seminggu supaya kita tahu bahwa burungnya sehat, nggak bawa virus. Kalau sudah, baru dijejer seperti ini. Itu lebih aman. Untuk menjejerkan burung seperti ini, kita mesti setting sangkarnya agar aman ya. Dalam arti misal kayak gini dikasih plastik transparan supaya nggak kena angin atau hujan secara langsung ya. Tapi karena transparan dia bisa saling melihat. Kemudian ini ada koran atau kertas putih. Intinya adalah supaya tidak bisa ngelihat ke tetangganya. Dibikin setinggi mungkin ya, maksimal sampai burungnya nggak bisa saling mengintip. Tujuannya supaya dia konsentrasi sama pasangannya ini. Gitu ya. Jadi pasangannya adalah ini sama ini misal, supaya dia konsentrasi ke sini. Mendengar suara burung lain, apakah jadi masalah? Tergantung karakter burungnya. Tapi sepengetahuan saya itu masih aman, asalkan tidak melihat burungnya. Kemudian apakah perlu dijemur? Dalam kasus penjodohan begini menurut saya nggak perlu. Kalau memang burungnya sedang sendiri, terus kita mau jemur sih, perlu. Tapi kalau kondisi penjodohan begini menurut saya sudah nggak perlu. Bahkan kalau dibiarin begini mungkin dia akan lebih cepat berjodoh karena tidak terganggu ya, harus dijemur tiap pagi, diturunin gitu ya, dipisah. Kemudian apakah dikasih telur puyuh setiap hari? Nah, kalau posisinya sedang dijejer begini nih, lebih baik salah satu dikasih atau dua-duanya kalau memang doyan. Jadi misalkan yang satu ini ya betinanya doyan telur puyuh, dikasih aja. Kebetulan jantan saya ini si Damri dia nggak doyan telur puyuh ya. Jadi kita nggak perlu kasih telur puyuh juga nggak apa-apa. Kalau misal dia doyan telur puyuh, kasih aja nggak apa-apa. Anggap aja itu sebagai makanan tambahan supaya dia siap bertelur dengan cepat gitu. Nah, berapa hari ngasih telur puyuh? Kalau dijejer begini, saran saya maksimal adalah kasih 2-3 hari saja. Jangan lebih dari itu, karena dikhawatirkan nanti malah kegemukan salah satunya. Walaupun dalam kasus saya ini, saya nggak pernah kegemukan ya. Ada yang kegemukan ketika saya beli King Truth ini kegemukan. Saya pegang dia kayak berlemak begitu, tapi produksinya masih lancar. Bahkan sering nelor sendiri walaupun nggak ada pejantan. Jadi kalaupun ngelemak sebenarnya itu nggak jadi masalah. Tapi lebih baik kita jaga-jaga saja, karena yang berlebihan itu bisa jadi nggak baik. Selain puyuh, yang harus disediakan adalah sayur sawi ya, atau sayur sawi hijau, atau biasa disebut juga sawi pangsit. Kemudian ada minum, tentu saja pakan biji-bijian saya pakai PHBS ini ya selalu ya, nggak pernah pakai yang kiloan biasa. Itu saja sudah cukup. Kalau mau ditambah tulang sotong juga bagus. Tapi pengalaman saya kalau burung Blackstrut dia lebih suka makan cangkang telur puyuh ya ketimbang sotong. Sotong ada yang suka, ada yang nggak suka. Tapi kalau cangkangnya telur puyuh kebanyakan suka. Jadi lebih baik ketika penjodohan begini makanannya komplit termasuk telur puyuh ya. Hanya saja ketika sudah 3 hari lebih telur puyuhnya di stop. Sayur, air minum, pakan tetap dikasih seperti biasa. Kemudian dikasih kapas ya, bisa dijepit di sini atau di mana saja. Yang kira-kira kalau dia ngambil itu kita bisa tahu. Jadi itu salah satu ciri-ciri burung betina atau jantan sedang birahi dan mulai mengajak pasangannya untuk kawin. Jadi kapas wajib dikasih. Kemudian yang kedua adalah melakukan pengamatan. Setelah semuanya siap, sangkarnya siap ya, udah dijejer begini, makanannya juga sudah komplit. Kita harus melakukan pengamatan. Diamati apanya? Pertanyaannya biasanya begitu. Jadi kayak misal begini, ini yang gampangnya adalah kita melihat jantan ya. Kalau jantannya dijejer begini, dia langsung bunyi, buka sayap. Buka sayap pada Blackstrut itu pertanda bahwa dia itu ngajak kawin. Itu kalau sama betina ya. Jadi kalau buka sayap, itu sudah jelas bahwa jantannya itu sudah siap ngajak kawin betinanya. Dalam arti jantannya sudah birahi. Sekarang kita lihat apakah betinanya merespon ketika jantannya buka sayap. Biasanya responnya adalah dengan mondar-mandir, naik turun gitu ya, dia gelisah. Intinya dia gelisah. Kemudian dia ketika jantannya ini diturunkan misal, dia akan cucuit seperti mencari pejantan, bahkan sampai mencolok di ruji yang depan sini ya. Seolah-olah dia nyari pejantannya. Setiap pagi kan saya selalu nurunin ini dari sini ya, dari sini saya turunin, terus ini saya turunin untuk ganti pakan minum misal.
Itu saya selalu turunkan jantannya dulu, kemudian betinanya. Nah itu kelihatan ketika saya nurunkan jantan, biasanya dia akan mulai gelisah gitu ya, meskipun jantannya nggak bunyi, kan bunyinya dia nggak selalu buka sayap ya. Katakanlah pagi dia diem, saya turunkan, betinanya bisa langsung gelisah, itu sudah pertanda betina birahi. Bisa juga pertanda yang lain adalah dia ngambilin kapas, bahkan kalau sudah ngebet dia akan bunderin sendiri, walaupun tanpa jantan. Tapi yang perlu diingat, ada tipe betina itu yang nggak mau bunderin kalau nggak ada jantannya. Jadi ketika digabung, barulah dia mau bikin sarang. Ada yang begitu juga. Kita harus coba. Intinya, ciri-ciri birahi itu begitu, tapi nggak selalu ada ya. Kalau sudah digabung begini, kisaran 2-3 hari ya. Kalau saya biasanya begitu, 2-3 hari kalau dirasa sudah salah satunya ada ciri-ciri birahi, misalkan jantannya buka sayap atau betinanya ngambil kapas, salah satunya sudah aktif gitu ya, atau dua-duanya lebih bagus lagi, itu bisa dicoba digabung. Kemudian yang dilakukan selanjutnya adalah pengamatan setelah digabung. Sebelum itu biasanya ada yang bertanya, gimana kalau salah satunya nggak birahi? Misalkan jantannya nggak buka sayap, padahal kalau disendirikan dia buka sayap. Kemungkinan karena umurnya nggak cukup, masih belum mapan, atau memang karakternya begitu. Bisa dicoba dengan cara saya begini, nanti hari keempat tetap digabung saja nggak apa-apa sambil diamati ya. Kalau memang masih gagal, nanti bisa diulang prosesnya dari awal. Atau kalau sudah berbulan-bulan gagal, lebih baik salah satunya diganti. Yang misal ini dirasa nggak birahi, ini aja yang diganti. Itu akan lebih cepat. Kemudian yang ketiga, gimana ketika pengamatan setelah digabung, apa yang harus diamati? Saya pernah ngasih video itu di atas ya, videonya ini bisa dilihat. Di situ saya jelaskan bahwa kalau sudah rukun itu biasanya begitu. Tidak semua ya, tapi biasanya begitu. Kebetulan dalam kasus yang di video di atas tadi adalah jantan dan betinanya sama-sama bikin sarang. Waktu itu videonya adalah jantannya Damri ini, dan betinanya adalah ini, betina yang buka sayap juga ya. Sekarang ini betinanya lagi angkrem, betinanya Damri. Telurnya mungkin 3 atau 4, terakhir saya lihat 3 ya. Jadi ketika saya bikin video ini, kebetulan dua-duanya aktif membuat sarang. Ada yang cuma jantannya yang aktif, nanti betinanya tinggal merapikan. Ada juga yang betinanya saja yang aktif, jantannya diem. Ada yang begitu. Seperti contohnya ini anakan saya juga, ini home pimpa, ini jantannya di bawah. Dia nggak boleh naik sama betinanya ketika saya amati ini. Ini baru saya jodohkan. Jadi betinanya melarang dia untuk naik ke sarangnya. Jadi dengan kata lain, betinanya yang lebih aktif membuat sarang. Memang saya perhatikan ini betinanya lebih sering keluar masuk sarang gitu ya. Terus dia yang bunderin. Begitu. Ketika sudah digabung, misalkan salah satunya aktif membuat sarang, atau dua-duanya misalnya, aktif ngambilin kapas, membuat sarang, bunderin begitu. Biasanya setelah itu, antara 5-11 hari kemudian burung akan bertelur, atau mulai bertelur. Misal hari ke-5 dia nelor 1, nanti hari ke-6 dia nelor lagi 2. Ada juga yang sampai hari ke-11 baru nelor pertama, hari ke-12 nelor kedua, sampai hari ke-13 nelor ketiga. Ada yang seperti itu. Tapi dari pengalaman saya, kalau sudah lebih dari 12 hari atau lebih dari 2 minggu ya, masih belum ada nelor, lebih baik dipisah saja, karena nggak akan nelor itu. Kecil kemungkinan akan bertelur, jadi lebih baik dipisah dulu, diulang dari awal. Seperti yang saya info, kalau memang masih begitu, lebih baik diganti salah satunya. Mungkin mereka akur, tapi tidak mau kawin. Setelah digabung, kalau misal nggak terlihat bikin sarang, nggak terlihat ngambilin kapas, tapi keduanya sibuk berantem, itu harus bagaimana? Kalau salah satu lebih dominan, misal jantannya lebih dominan, seperti Damri ini misalnya, ini tipenya dia sangat-sangat kepingin kawin terus, sama betina manapun dia ngajak kawin, buka saya begitu ya. Tapi ketika dimasukkan langsung, dia langsung menghajar betina. Jadi betina sampai ketakutan dikejar-kejar begitu. Jadi kalau Damri ini ciri khasnya dia harus dijajar dulu 2-3 hari, meskipun dia selalu siap ya. Tujuannya supaya si Damri ini agak turun birahinya. Ketika agak turun, betinanya kan otomatis harusnya agak naik, karena dia akan dijajar sama jantan. Dia melihat jantannya tidak menyerang, jantannya merayu tapi tidak menyerang, nggak bisa nyerang juga kan karena dipisah. Akhirnya betina birahinya naik dan siap digabung. Yang ini turun, yang ini naik birahinya. Jadi harusnya pas. Biasanya saya begitu, meskipun Damri ini sudah kawin bolak-balik sama ini, sama betinanya sudah 4 kali atau 5 kali produksi ya. Ngisi 4 kali kalau nggak salah, songnya baru sekali. Tapi meskipun sudah jodoh, tetap harus dijajar begini dulu 2-3 hari supaya nggak saling melukai. Kebetulan betinanya ini juga galak ya.
Jadi ketika jantannya nyerang, betina juga nyerang. Hasilnya adalah bulunya banyak yang rontok, yang kalah betinanya. Jadi kepalanya banyak dipatokin ya. Terutama ketika angkrem begini nih, kalau jantannya nggak dipisah, betinanya dipatokin, kayak minta kawin lagi. Jadi harus dipisah. Itu juga menjawab pertanyaan teman-teman yang sering juga bertanya, apakah jantan perlu dipisah? Kalau jantannya mengganggu dalam kasus seperti punya saya, ya tentu harus dipisah. Kalau nggak gitu nanti mengganggu angkremnya. Terbukti anakannya waktu itu 3 dibuang semua, netas ya. Karena mungkin mereka sibuk berantem. Waktu itu kondisinya saya gabung jantannya. Setelah saya pisah jantannya, produksinya lebih lancar. Jadi meskipun salah satu dominan ya, misal jantannya nyerang atau betinanya nyerang, asalkan tidak saling melukai, biarkan saja. Gimana ciri-cirinya melukai atau salah satu perlu dipisah? Kalau misal salah satunya ketakutan sampai diam di bawah ya, biasanya dia diam di bawah saking ketakutan nggak berani naik, atau sampai terbang-terbang dia jerit-jerit gitu. Itu perlu dipisah, lebih baik dipisah saja, dijejer dari awal. Entah itu betinanya atau jantannya yang ketakutan, bisa jadi begitu. Normalnya betina akan sedikit lebih galak karena jantan itu masuk ke wilayah teritorialnya betina. Jadi kalau betinanya sedikit lebih galak itu wajar. Selama tidak saling melukai, biarkan saja 5-11 atau 12 hari. Yang ini Damri sama buka sayap ini kasusnya agak unik ya, karena mereka sering berantem walaupun sudah kawin bolak-balik. Bahkan bulunya sering masih berterbangan gara-gara berantem gitu ya. Tapi mereka tetap mau kawin. Nah ini kasusnya agak unik. Tapi tentu ini jantannya harus dipisah ketika sudah angkrem telur terakhir gitu ya, supaya lebih aman. Jadi dalam kasus Damri ini, meskipun sering berantem, tetap mau kawin. Padahal kalau teman-teman lihat di video yang tadi di atas itu, di situ mereka terlihat rukun ya, bikin sarang bareng-bareng. Ya kebetulan saja di video itu mereka terlihat rukun. Padahal yang sering terlihat adalah mereka itu berantem. Ya jadi itu 3 hal yang harus dilakukan ya. Pertanyaannya yang selanjutnya mungkin begini, gimana kalau saya nggak sempat ngawasin? Saya kan bekerja dari pagi sampai sore. Jadi begini, biasanya malam begini, burung itu juga aktif. Kalau pagi dia aktif, biasanya siang ketika panas itu dia agak non-aktif, jadi agak diem. Bahkan ada yang agak kayak ngantuk-ngantuk gitu ya, kayak tiduran gitu. Biasanya sepengamatan saya begitu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, kalau memang sempatnya cuma pulang kerja sore gitu ya, jam 7, jam 6 sore misal, bisa melakukan pengamatan seperti saya sekarang ini. Biasanya lebih aktif sekitar jam segini. Seperti betina ini misalnya yang lagi angkrem, dia turunnya makan sekitar jam 7 malam sama pagi. Karena pagi saya agak repot, jadi saya seringnya ngeliat jam segini, jam 7 malam begini ya. Jam 7 malam, saya lihat dia turun makan gitu. Ketika sudah netes pun seringnya begitu, sering jam 7. Kemudian kalau teman-teman punya budget lebih, bisa manfaatkan teknologi. Seperti saya pakai CCTV begini ya. Ini CCTV murah, harganya sekitar 800.000 kalau nggak salah ya. Dia bisa ngerekam juga, jadi saya bisa lihat kalau misal tadi kira-kira jam 6 saya perasaan ngelihat kawin deh, misal begitu, bisa diulang gitu ya. Kebetulan ini saya ada budget lebih karena anakan saya juga sudah lebih dari 20 ekor gitu ya yang terjual. Jadi menurut saya kalau teman-teman ada budget lebih baik pakai teknologi, karena itu membantu kita dalam melakukan pengamatan. Karena kita juga nggak bisa ngeliatin terus ya, apalagi ini kan di teras. Saya nggak bisa ngamatin kalau harus ngeliatin dengan berada di sekitar sini terus berdiri gitu, itu juga mengganggu burungnya. Jadi lebih baik saya kasih CCTV aja, supaya saya bisa lihat dimanapun, kapanpun, tanpa burungnya merasa terganggu. Terutama kalau ada tipe burungnya seperti ini, betina king truth ini, dia gampang terganggu kalau sudah netas. Ya, soal ternak blackstrut itu yang bisa saya info untuk saat ini. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut bisa tulis di kolom komentar. Teman-teman juga bisa lihat video-video saya yang lain, di sana sudah banyak ilmunya. Kalau teman-teman melakukan pengamatan berdasarkan apa yang saya berikan, itu akan lebih cepat. Karena teman-teman sudah nggak perlu mikir loh, ini gimana kalau begini, ini gimana kalau begitu. Tinggal dicari aja mana kira-kira kriteria yang memenuhi, apakah jantannya sudah buka sayap atau belum, misal seperti itu. Kalau masih nggak berjodoh bisa dipisah, diulang lagi dari awal, karena saya dulu juga begitu. Mungkin karena waktu itu usianya belum mapan, atau keduanya belum suka sama suka ya, bisa begitu. Atau kalau sudah mentok, sudah berbulan-bulan, seperti saya sudah hampir 1 tahun nggak pernah produk, lebih baik diganti salah satunya yang kira-kira nggak bagus, betinanya nih kayaknya nggak
birahi-birahi gitu, diganti saja akan lebih bagus. Memang kita ngeluarin budget lagi ya, tapi burung yang lama ini bisa dijual karena mungkin di sini nggak mau produk, tapi di tempat orang lain mungkin dia mau produk. Saya pernah kasus begitu, saudaranya Damri ini betinanya di sini sama sekali nggak mau birahi, entah karena usianya belum mapan, padahal jantannya sudah kawin bolak-balik ya ini saudaranya, tapi dia nggak mau birahi yang betinanya. Jadi akhirnya saya jual. Ketika saya jual, betinanya langsung produk di sana. Bahkan sudah 2 periode ini dia produk di sana. Entah karena lokasinya lebih cocok, atau karena waktunya kebetulan sudah mapan, atau dia cocok sama jantannya yang ada di sana. Banyak faktornya, tapi intinya adalah kalau nggak cocok lebih baik diganti salah satu, itu lebih cepat. Kalau misal langsung jadi, ya itu rezeki. Tapi kalau memang harus diganti, coba diganti. Siapa tahu ketika diganti langsung jodoh, langsung kawin, langsung punya telur 4 netas semua. Itu rezeki juga. Semoga video yang saya buat ini berguna. Sampai ketemu di video selanjutnya.